Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah, Jamaah Islam Itu Indah dan dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema yang luar biasa, mencicil hutang sholat. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya, Ustadz Maulana mungkin bisa sambil praktek nih Ustadz Maulana nih. Kalau kita bicara masalah tentang sholat subuh, ini kan sholat yang paling berat ngangkat mata. Ya ini ada orang mungkin yang sengaja, ya. Ada yang tidak sengaja juga tiba-tiba bangun siang. Nah ini apa yang harus dilakukan nih? Langsung sholat atau tadi pakai Ustadz Maulana bilang, kodok, sholat duha dengan kunut. Bagaimana Ustadz Maulana? Contoh. Ya baik, izin Habib, izin Sasam. Apa nih? Pesawat. Oh pesawat. Perhatian kepada para penumpang. Kenakan sabuk pengaman Anda. Ini ketahuan sering naik pesawat. Kalau naik kapal laut gimana Ustaz? Ada ombaknya. Kalau naik kuda. Oh, iya. Suara apa tuh Bib? Suara apa tuh? Suara Ustadz Maulana. Oh, bukan suara saya lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak tim Islam Indah yang mengangkat tema tentang mengqadha salat karena ini sangat penting. Ini sangat penting. Sekali lagi, karena yang pertama diperiksa dari kemudian adalah salat. Dan inilah sangat pentingnya kegunaan daripada salat sunat. Bisa membayar salat fardu kita yang tertinggal. Tapi hitungannya luar biasa loh. Coba kalau hitungannya di hari kemudian. Kita perumpamakan. Satu salat fardu, satu rakaat itu dibayar 70 rakaat salat sunnah. Jadi kalau salat subuh 2 rakaat, 140 rakaat salat sunnah. Mamam tuh. Kalau mau diperhitungan di hari kemudian, maka ada baiknya segerakan membayar ketika masih hidup. Sekali lagi. Segerakan wasari ila mugfiratin min rabbil jannatul ardu samawati uiddat muttaqin, bahkan dijelaskan dalam tafsir itu ada yang disegerakan. Salah satunya adalah salat. Maka segerakan untuk mengqadha salatnya. Tadi makasih banyak Habib sudah mengarahkan kita karena ini kadang materi dari Habib. Dari guru kita waktu pengajian kemarin, waktu Jumat, makasih banyak Habib. Yang mengajar Ustadz Maulana. Habib yang ngajar, aku telat juga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mohon izin, mohon maaf. Jadi wajib mengqadha ketika seorang tersebut sadar dan ingat akan kewajiban tersebut. Kebetulan Mas Pade kan biasa ketiduran ya? Enggak juga ya? Enggak juga sih. Kan tadi contohnya. Kan saya kan merangkum. Oh ya Allah, ngeles aja kayak bajai. Apalagi melakukan setelah penghalang atau penyebab itu selesai. Contoh, maaf ini kita kejadian kalau kita ke Indonesia bagian timur. Udah usah praktek. Kirain mau praktek, saya berdiri gitu. Merasa terpanggil. Gak apa, Habib baik banget, Masya Allah. Kita yang gak enak, cucu Nabi loh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini terjadi, kita mana mungkin. Ini kalau kita pergi ke Papua ya. Pesawat ke Papua biasanya transit ke Makassar tuh. Tiba-tiba kita tiba jam 8 loh. Kita belum sholat subuh. Kita sekalipun mungkin di dalam pesawat kita bisa sholat. Tapi itu cuma liistibatul waktu, untuk penghargaan waktu. Tapi tetap mengqadha sholat subuh yang di pesawat. Sekali lagi, tetap mengqadha sholat subuh yang di pesawat. Ketika takutnya ada muncrat. Iya. Droplet banget itu sih pasti. Sampai maka saya biasa minta sama panitianya, tolong ya aku izin dulu salat. Izin salat, mungkin panitia, Ustadz ini salat 2 ya, hebat banget. Padahal kita tidak salat 2, bayar salat subuh tadi tuh di pesawat. Sekarang panitianya udah tahu, kan nonton panitianya. Oh iya nonton panitianya. Ya, transit kalau kita ke Papua kan mampir dulu, transit dulu ke Ambon dan sebagainya. Kita biasanya izin untuk salat. Karena khawatir jangan sampai, betul tarik kata Habib, jangan sampai tidak ada umur. Alhamdulillah min zalik. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Waduh tausiahnya menghibur banget sih gitu ya. Karena banyak praktek sampai muncrat segala lagi. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Masih banyak nih Bib buat jamaah yang ada di rumah. Ya walaupun tadi sudah dijelaskan sedikit ya. Tapi tentang masalah tata cara mengqadha atau mengganti sholat yang ditinggalkan. Baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Bagaimana Bib? Mohon izin penjelasannya. Tata caranya. Tata cara. Baik. Ustadz Syam boleh? Boleh. Artinya, Kita ikut ini juga. apa nih, Bib? ini ngapain kita nih? Ngapain Diri kita aja. Senam pagi. Silakan Habib. Artinya begini, selalu ini dipertanyakan. Memang kenapa pemirsa kita
bukan mengulang-ulang, artinya mempertegas. Mempertegas, Karena memperjelas. kembali lagi ketika kita mulai acara ini, kembali lagi banyak di Instagram itu pertanyaan kalau mengkodoknya di waktu ini, mengkodok di waktu ini. Nah mungkin saat ini sudah di akhir daripada Islam itu indah, banyak yang nonton, jadi dijelaskan lagi, ditaukid lagi tata caranya. Jadi bagaimana sih misalnya Ustadz Maulana atau Ustadz Syam atau Mas Fadli, ketika orang itu meninggalkan sholat, tadi seperti kata kalau sengaja tidak dosa, kalau tidak sengaja tidak dosa, tapi tetap semuanya wajib diqadha itu aja. Tata caranya seperti apa? Misalnya orang lupa nih, kan tadi Ustadz Syam sudah bahas, orang lupa, oh saya banyak nih anak-anak milenial misalnya. Ini milenial atau udah lewat? Milenial. Milenial Yang juga. kolonial yang ini Pak. Saya milenial. Kalau Milenial, Ustaz Sam kolonial. generasi XL. Iya. X ya Sat. Oke. Kemudian caranya bagaimana begini? Kalau misalnya kan kita lupa nih. Lupa kebanyakan skipnya, enternya Benar. kebanyakan nih. Artinya jadi bagaimana tata caranya? Maka diajarkan, ada beberapa yang mengajarkan sudah habis sholat. Jadi kita tidak sibukkan dengan sholat sunnah. Kita sibukkan dengan menggodok kita punya sholat itu afdal ulama mengatakan. Jadi habis sholat zuhur misalnya, habis sholat zuhur tadi Ustaz Maulana katakan usolli fardhu zuhri adaan. Ya, adaan artinya hal sekarang saya sholat nih atau saya sholat zuhur 4 rakaat sekarang. Nah, atas zuhur artinya lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala. Habis sholat zuhur assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi bagaimana? Bangunlah lagi. Nggak usah Bangun zikir lagi. dulu, nggak usah zikir dulu. Silahkan tidak masalah. Kalau mau boleh. ikut zikir dulu sampai baca doa Boleh, sampai tidak boleh silakan mau zikir dulu segala macam boleh. Setelah itu bangun, habis doa segala macam boleh atau doa setelah godok juga boleh. Jadi bangun lagi kodok sholatnya. Niatnya memang sedikit berbeda. Jadi adaan seperti Ustadz Maulana katakan tadi diganti dengan kodokan. Nah ini tidak memberatkan. Jadi saya sholat zuhur membayar hutang yang sudah saya tinggalkan 4 rakaat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak memberatkan daripada seperti Ustadz Syam katakan habis sholat zuhur, dia sholat zuhur sampai beberapa puluh rakaat sampai asar. Tapi sekali aja besok dia nggak bayar lagi. Kan kurang. Jadi kalau dia lazimkan istiqomah, habis sholat zuhur, dia sholat zuhur lagi. Habis sholat asar, dia sholat asar lagi untuk membayar. Habis sholat maghrib, dia sholat lagi. Habis sholat isya, dia sholat isya lagi. Habis sholat subuh, dia sholat subuh lagi. Adaan kodoan, adaan kodoan, adaan kodoan. Dia lakukan itu istiqomah selama 1 tahun, berarti jelas dia sudah membayar hutang sholatnya selama 1 tahun. Kemarin ada contoh kasus anak saya Anwar. Oke. Anwar sakit 2 hari. Jadi dia minta, Abah saya bayar utang salat saya karena saya tidak salat 2 hari. Baik. Maka salat duhur, habis itu dia duhur lagi 2 kali. 2 kali duhur. Gak Atau- apa-apa, nggak apa-apa. dia mau sholatnya zuhur yang 4 kali juga gak apa-apa. Jadi 8. Jadi ada salat berjamaah kita, dia lagi berdiri. Aku mau bayar utang salat saya 2 hari Abah. Ya dia bayar lagi. Saya bilang gini, bayar aja dulu kalau waktu mau asar kan. Sambil nunggu yang lain baru dulu. Anwar bayar dulu utang salatnya, asarnya 2 kali. Jadi gitu, bisa Sama, nggak? bisa. Seperti Bisa. tadi ada pertanyaan mengatakan kita ketinggalan sholat zuhur, keingatnya di maghrib gitu. Oh. Habis sholat maghrib silahkan godok zuhurnya. Oh. Habis sholat maghrib silahkan kodok zuhurnya, Ya. maka itu diperbolehkan. Jadi artinya subhanallah supaya kita ini membayar hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada qaul yang mengatakan tapi tidak jumhur ulama. Artinya sholat yang sudah ditinggalkan sudah tidak usah dibayar lagi. Tapi ini sangat tidak dipakai sama ulama. Artinya artinya sudah madhabnya juga sudah tidak eksis artinya. Jadi bagusnya bagaimana? Bagusnya artinya memang sholat yang hutang itu sebab fadilah kemuliaan sholat ini di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat berlimpah. Jadi pemirsa yang masih punya tidak usah dianggap berat. Ingetin nih semuanya nih, tidak usah dianggap berat. Kita semaksimal mungkin saja, semaksimal mungkin berusaha untuk membayar hutang. Betul. Nah seandainya nih meninggal dunia belum lengkap, insya Allah mendapat ampunan dari Allah Amin. Subhanahu Karena wa taala. istiqomahnya Kenapa? tadi. Sudah istiqomah dan sudah untuk mau berniat membayar hutang sholatnya. Durasi habis. Minta tolong satu lagi. Apaan? Penting Ada ini. orang, Iya, iya. ada kejadian waktu di Makassar. Ada orang kenapa nggak sholat? Dia
dia celananya kotor, abis maaf pipis kena celananya, jadi yang kesal. Kalau memang tidak memungkinkan untuk mengganti, silahkan dia sholat untuk ihtiramul waqt, menghormat waktu. Apabila dia pulang masih ada waktunya, dia ulang sholatnya. Tapi apabila dia pulang sudah keluar waktunya, dia qadha sholatnya. Masya Allah. Jatuhnya kodok. Iya, Kodok. kodok. Kalau Terima sudah kasih keluar banyak Ini Habib. buat pemirsa yang ada di rumah, jangan sampai ada yang Boleh, kenapa ada masalah? silakan duduk, udah habis waktunya dari tadi. Ini ada aja ya, pertanyaannya banyak. Bentar nih ada nitip pertanyaan nih, dia malu nih kalau Mana, misalnya mana, terlalu mana? kenceng. Iya, 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 Jangan udah. sampai didengar sama guru-guru juga. Jadi ada orang utang sholat, dia itu nggak tahu sebenarnya udah berapa banyak dia utangnya. Wah, banyak Nah ini kayak gitu tuh. bagaimana nih ya, apakah dia harus bayar sholatnya terus-terusan aja, dilebih-lebihin jumlahnya atau bagaimana baiknya? Oh siap. Malu dia, malu. udah. Habib, Jawab ya kita tolong ya. perasaan ini bisik-bisiknya kedengaran juga ya. Gak ada orang ngomong. Baik, baik. Tapi guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad Mas Fadli serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat membuka pintu taubat kepada siapapun itu. Jadi mungkin misal ada jamaah di rumah, para orang tua kami yang mungkin bertaubatnya di usia 50 tahun, 60 tahun. Lalu ternyata sholat yang ditinggalkan itu berpuluh-puluh tahun. Atau mungkin sudah tidak terbilang lagi sholat yang ditinggalkannya. Atau mungkin yang ketiga dia ingat sholat yang ditinggalkan cuma nggak tahu jumlahnya berapa. Jadi saya Ustadz meninggalkan sholat tapi nggak setiap hari. Ya kalau lagi datang rajinnya mah sholat-sholat aja gitu. Atau mungkin setiap hari saya sholat Ustadz. Subuh, zuhur, asar doang yang kelewat. Maghrib, isya mah aman gitu. Jadi dia benar-benar nggak tahu berapa jumlah yang ditinggalkannya. Maka ada kaedah dalam usul fikih bahwasanya keraguan itu tidak bisa yang namanya meluluhkan keyakinan. Maka bagaimana cara menghitungnya? Harus mengira-ngira terlebih dahulu. Mengira-ngira terlebih dahulu, oh kira-kira 30 kali lah saya nggak sholat asar. Bukan deng 40 kali, bukan deng 20 kali. Dia ragu nih, dia ragu. Maka cari yang paling mendekati. 30 kali kayaknya. Kalau udah yakin, udah yakini yang 30, tinggalkan yang lain. Kalau udah yakin dengan satu, tinggalkan yang lain maka yakin yang 30. Walaupun di 30 ini belum 100% keyakinannya. Tapi dia yang paling kuat. Maka yang paling kuat ini tidak bisa dikalahkan oleh yang lainnya. Pemikiran yang lainnya. Misal dia berapa tahun ya saya nggak sholat, setahun kali ya. Enggak deh 1,5 tahun. Tapi kayaknya 1 tahun deh. Maka ambil yang 1 tahun meskipun dia lebih sedikit. Tapi kalau mau lebih aman maka dilebihkan. Lebih aman maka dilebihkan. Toh kalau lebih pun kita tidak dihukumi berdosa. Karena kita lupa. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana gitu ya. Ya Allah jangan kau hukum kami andai kala kita misalnya kita lupa, kami nggak tahu, kami terlupakan, luput darinya. Maka diingat sampai yakin walaupun nggak tepat ya. Diingat sampai yakin maka kerjakan demikian. Karena keraguan itu tidak bisa yang namanya mengalahkan sebuah keyakinan. Maka yakini dulu 1 tahun kah, 2 tahun kah, 3 tahun kah, yakini setelah itu tinggalkan pendapat yang lain. Atau tinggalkan pemikiran yang lain dan yakini satu waktu tersebut. Nah cara bayarnya sudah diajarkan. Sekali dalam 1 hari misalnya atau 2 kali dalam sehari. Mau langsung banyak pun gak apa-apa. Yang penting istiqomah dalam hal membayarnya. Jangan istiqomah dalam meninggalkannya saja. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran juga ini sebagai dalil juga oleh para ulama. Bahwasanya untuk apa kita membayar sholat. Wa aqimis sholata li dzikri. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Bahwasanya kita senantiasa mengingat Allah di setiap detik kehidupan kita. Jangan sampai ada detik yang berlalu tanpa mengingat Allah. Jadi gitu ya jamaah sekalian. Kalau ada yang terlupa dan masih dalam keadaan keraguan. Maka yakini jumlahnya. Cara meyakininya gimana? Berawal dari kira-kira. Berawal dari kira-kira 1 tahun. Maka setelah dapat ini kira-kira 1 tahun, yakini yang 1 tahun dan tinggalkan keraguan bahwa dia masih ada misalnya 1,5 tahun kah, atau dia misalnya 2 tahun kah, atau mungkin gak genap 1 tahun, maka yakini saja 1 tahun, insya Allah aman. Misal dia yakini 10 tahun atau dia yakini 4 tahun, yakini saja gak usah ditambah-tambah lagi, gak usah dikurang-kurang lagi, yakini pendapat tersebut, maka tinggalkan keraguan yang lainnya. Iya Masya Allah, mungkin kalau misalnya mayoritas
mayoritas ini kebanyakan orang tuh yang sholatnya bolong-bolong sih. Bolong-bolong, nggak Kalau misalnya kita tinggalkan full. lihat dari 100% orang mungkin yang nggak sholat sama sekali itu paling cuma sekian persen Betul, kecil sekali. Tapi betul. kebanyakan dari kita itu suka bolong-bolong sholat di asar ya kan, subuh atau mungkin isya keasikan main gitu ya kan. Subuh ketiduran, Ya, zuhur kesibukan, Asar. asar di jalanan, Maghrib, kebablasan, isya, ketiduran. Ketiduran lagi, kecapean Ustaz. Ini makasih banyak Ustaz Syam. Nah Siap. sekarang waktunya kita lanjut lagi nih, kita membacakan lagi pertanyaan yang masuk di segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya nih ya. Pertanyaannya dari Mungki Aji. Assalamualaikum Ustadz, saya baru tahu kalau sholat fardu yang pernah kita tinggalkan dengan sengaja atau tidak sengaja bisa dikodok atau dicicil. Apakah dengan sholat-sholat sunnah rawatib tersebut juga berarti menutup kekurangan sholat-sholat fardu kita tersebut? Atau bagaimana kita melaksanakannya sholat-sholat yang dicicil tersebut? Atau kita melakukan sholat sunnah tersebut, sholat sunnah tobat itu juga bisa dikatakan menebus dosa-dosa kita meninggalkan sholat-sholat fardu tersebut. Tolong dijawab Habib Muhammad tersebut. Tersebut mulu dari tadi. Ya, tersebutnya banyak. Baik, tadi sudah dijelaskan sama Ustadz Maulana tentang sholat sunnah. Artinya begini, bagaimana sih caranya bisa sholat sunnah itu membayar atau menambal hutang kekurangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, sholat sunnah rawatib pertama nih, itu tidak bisa menambal hutang yang sholat kita tinggalkan dengan sengaja. Ya, sholat yang kita tinggalkan dengan sengaja itu harus dibayar kontan, cash and carry, ya itu harus seperti itu. Jadi bagaimana sih maksud daripadanya sholat sunnah bisa menambal seandainya kita sudah berusaha untuk sholat, berusaha udah untuk khusyuk, sholat betul tepat waktunya, sholat kita tidak tinggalkan. Tapi namanya manusia, subhanallah mungkin ada najis yang kita tidak tahu. Mungkin sholat kita tidak sah yang kita tidak tahu. Yang sholat kita yang tidak sah yang kita tahu, wajib kita sholat lagi. Dalam ilmu fikih artinya misal sholat nih, oh hari ini saya tahu nih ada najis, berarti sholat saya tidak sah. Diulang sholatnya, dia sholat lagi. Tapi ketika dia memang tidak tahu, hanya Allah yang maha tahu, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hebat. Ketika dia tidak tahu sholatnya itu di hadapan Allah ternyata tidak diterima. Tapi subhanallah dengan sebab dia rajin sholat sunnah rawatib, gobliyah, ba'diyah, maka fadilah dan kemuliaan sholat sunnah tersebut bisa menambal kekurangan sholat wajibnya waktu di dunia. Tapi dengan syarat dia tidak tahu kekurangannya. Masya Ketika Allah. dia tahu maka dia wajib. Ketika dia orang tahu sholatnya tidak sah, dia ulang, dia tahu dia meninggalkan sholat. Dia seperti diterangkan sama Ustadz Syam tadi, maka dia wajib bayar sholatnya. Terima kasih banyak Habib penjelasannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram @zizah yang lahir tanggal 18 bulan 11 tahun 2000. Ini kira-kira saya sih. Assalamualaikum Ustaz. Jangan dulu, jangan kira-kira bisa jadi itu kode posnya. Oh iya kode pos. Assalamualaikum Ustaz. Nun sewu, nderek tanglet katanya. Apakah sholat masa lalu yang ditinggalkan seumpama beberapa tahun kita bisa mencicilnya sekian banyaknya atau bisa nebus dengan amalan lain? Karena kan dikalikan bulan atau tahun pastilah sangatlah banyak. Tolong dijawab Ustadz Maulana. Enggak, kalau saya jawabnya begini. Durasi Pak, kalau Bapak durasi. jawabnya harus cepat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara tentang bagaimana sih amalan penebus salat yang tertinggal, sekali lagi, kewajiban mengqadha salat yang tertinggal mulai dari balik ada yang tertinggal. Hitung dari baliknya ya, dari baliknya. Baliknya kemana tadi? Balik, oh bukan balik balik kebalakan, bukan. Balik. Pakai Balik. Ustaz, Balik. Balik. Dari balik. Dari kewajiban untuk melaksanakan dari itu sampai situ, itu hitungannya. Kemudian hitung lalu membayar serta tidak terkait dengan waktu. Tadi sudah dijelaskan. Kapan saja langsung usahakan dibayar, mau langsung atau dicicil supaya bisa istiqomah, jangan sampai dibayar besoknya enggak. Kemudian adanya perbedaan pada saat itu tadi niatnya qadhaan dengan adaan. Dan saya titip catatan buat semuanya yang mau bayar. Bagusnya kita bayar di bulan Ramadan
Kalau pas bulan Ramadan, oh sekalian aja aku bayar semua ini. Betul. Mumpung bulan Ramadan. Atau ketika kita ada di Masjidil Haram. Masya Allah. Wah, ini kesempatan ini. Jadi ada karena waktunya, ada karena tempatnya, maka kita paling bagus kita ambil posisi untuk membayar salat-salat kita di hari tersebut. Contoh kita berada di bulan Ramadan kan ada namanya waktu yang mutlak, ya boleh aja kan sambil nunggu tarawih, setelah itu Betul. sesudah tarawih aku kalau malam alhamdulillah dulu waktu di Makassar ya, saya kalau Ramadan termasuk di sini sih kalau Ramadan nggak tidur kalau malam sekalian Makanya ingat doanya Ustadz Maulana waktu kita di perjalanan. Iya. Allahumma cocokkan aku dengan waktunya. Benar-benar. Ya, cocokkan aku dengan sholatnya. Ya, tubuhku dengan udaranya, makanannya dan orangnya. Jadi kita di tempat posisinya, misalkan kita berada di waktu yang di tempat yang apalagi di bulan Ramadan di Masjidil Haram. Waduh, belum itu pernah luar saya biasa. tuh. Jadi enak banget dan kalau bisa kayak ada Ustaz Sam luar biasa kalau beliau jadi imam kan enak banget. Kita ambil kesempatan Ustaz Sam bisa nggak tolong jadi imam aku mau qadha. jadi kita semangat. Ustaz Sam mungkin juga ada utangnya kan Iya, sekalian iya, aja ya. Iya. Jadi Iya. supaya ada bentuk semangat. Iya, iya. Masih semangat nih Ustadz Maulana, tapi waktunya udah habis. Nanti kita lanjutin lagi ya Udah buat habis jamaah yang ada di durasi rumah lagi? nih. Iya udah habis. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjutkan lagi ya. Kita akan kembali lagi menjawab pertanyaan dari jamaah yang sudah ada di kolom komentar komen kita di Instagram. Dan juga nanti insya Allah kita akan berdoa bersama dengan guru-guru kita. Jadi yang di rumah jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.